السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan malam hari ini, malam Jumat di bulan Ramadan, bertepatan dengan malam 27 Ramadan, kita niatkan duduk kita malam hari ini, duduk kita di masjid ini di malam ganjil, malam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanti dan menunggu turunnya Lailatul Qadar. Kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan malam hari ini ibadah kita, salat kita, zikir kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang nilai ibadah kita pada malam Qadar tersebut sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kita niatkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niatkan i'tikaf di masjid ini karena Allah. Mudah-mudahan malam hari ini, malam 27 Ramadan, bertepatan dengan malam turunnya Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan materi yang diminta oleh panitia ataupun DKM, yaitu mengenai birrul walidain, mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita tengok bersama Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan pasti kepadamu. Apa perintah Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di dalam ayat itu ada dua perintah pokok dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perintah pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah, lain tidak. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerinci kepada kita, menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana
cara kita berbuat ihsan, cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, ketika orang tua bersama kita, baik salah satunya atau keduanya, dan mereka telah sampai kepada usia uzurnya, sementara mereka berada di tengah-tengah kita, lalu sikap kita terhadap orang tua adalah fala taqul lahuma uff. Itu yang pertama. Sikap kita terhadap kedua orang tua kita atau salah satu di antara kedua orang tua kita adalah fala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengatakan kata-kata uff. Apa itu uff? Uff itu kalau tidak salah adalah ismus saut. Ismus saut itu nama suara yang dalam tafsir diartikan dengan kalimat adalah sebuah ungkapan protes, tidak setuju, kekecewaan seorang anak terhadap orang tua. Itu sama sekali tidak boleh diucapkan. Ketika orang tua kita menyuruh, nak, tolong bantu ibu, ibu mah. Nah, mengatakan termasuk Ketika orang tua kita menyampaikan satu pendapat, memberikan nasihat kepada kita, lalu kita mengatakan, dasar orang tua. Itu termasuk kata-kata yang dapat menyakiti perasaan dan hati orang tua kita. Dan itu dilarang oleh Allah. Itu yang pertama, pesan Allah kepada kita. Ketika kita bergaul bersama kedua orang tua kita, jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata, walaupun hanya satu kata, tapi bisa menyentuh dan menyakiti hati orang tua kita. Ya Allah kabarkan dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Hanya dengan kata uff, tapi kata-kata itu menunjukkan ketidaksetujuan, kekecewaan, protes seorang anak kepada orang tuanya, dan hal itu dilarang oleh Allah. Yang kedua, wala tanharhuma. Seorang anak tidak boleh membentak, memarahi orang tuanya. Fenomena sekarang di akhir zaman ini, seorang anak bukan hanya berani membentak orang tuanya, bukan hanya berani meluhuri kata-kata orang tuanya. Coba kita perhatikan fenomena akhir zaman seperti sekarang ini. Seorang anak dengan tega dan beraninya memukul, bahkan memenjarakan orang tuanya. Ada juga anak yang berani membunuh orang tuanya. Orang yang seharusnya disayangi, orang yang seharusnya dihormati. Tapi akhir zaman seperti sekarang ini, sering kali kita mendengar berita-berita yang sangat mengiris hati kita. Betapa teganya seorang anak mencaci maki, memarahi, memukul, bahkan membunuh orang tuanya. Na'udzubillah wa ma na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah memukul, memarahi orang tua kita. Wala tanharhuma. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang tua? Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Kita ingat ketika kita masih kecil, masih berada dalam asuhan orang tua kita, atau bahkan kita sendiri terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kita, bahasa kita, sikap kita terhadap anak kita penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Dan hal itulah yang harus kita praktekkan sekarang kepada kedua orang tua kita. Berbicara dan berkata yang lemah lembut, penuh kasih sayang kepada orang tua kita,
sebagaimana mereka memperlakukan kita dulu sewaktu kita masih kecil. Sampaikanlah kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Yang keempat, sikap kita terhadap orang tua adalah wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Bersikap tawadhu kepada kedua orang tua kita. Sikap kita, apapun sekarang kita, setinggi apapun pangkat dan kedudukan kita, sehebat apapun kita sekarang, disanjung dan dipuja oleh orang banyak di luar sana, tapi di tengah-tengah keluarga kita adalah anak dari ibu bapak kita. Di tengah-tengah keluarga kita, status kita adalah anak dari ibu kita, anak dari ayah kita. Maka berlakukan kita sebagai seorang anak. Walaupun di luar sana kita sudah dipanggil apapun, bahkan pangkat dan jabatan kita pun sudah sangat tinggi, tapi di tengah-tengah keluarga tetap kita harus menampakkan sikap tawadhu kita terhadap orang tua kita. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Bungkukan badan kita sebagai bentuk tawadhu kita kepada kedua orang tua yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang kita. Dan yang kelima, sikap kita terhadap orang tua kita adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita agar mereka semuanya mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kita, ya Allah, ampuni orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kehilafan orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabb, sebagai mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil dulu. Itu kalau orang tua kita masih ada. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seandainya orang tua kami sudah tidak ada? Masih bisakah kami berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka? Kata Rasulullah, ya masih bisa tentunya wahai sahabatku. Bagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita sementara mereka sudah wafat? Di antaranya adalah berdoa untuk mereka yang sudah tiada. Doakan mereka, orang tua kita yang sudah wafat, semoga mereka di alam barzahnya ada dalam limpahan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita semoga kuburnya dijadikan raudhatan min riyadil jinan, taman sebagian dari taman surga. Semoga mereka di alam barzahnya ada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah, dan kelak mereka menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mereka sudah tiada, kita doakan. Lalu bagaimana lagi ya Rasulullah yang bisa kita perbuat kepada orang tua kita setelah mereka tiada? Bersedekah dengan niat untuk orang tuamu. Masih bisa loh kita berbuat ihsan untuk orang tua kita. Ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita sedekah kepada siapapun. Mau sedekah ke sabilillah, ke masjid, ke ustaz, ke guru ngaji kita. Sampaikan oleh kita, saya niat sedekah atas nama orang tua kita. Tolong kirim doa untuk orang tua kami yang sudah tiada. Sebutkan namanya. Maka pahala sedekah kita akan sampai kepada mereka, orang tua kita yang sudah tiada. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Dengan tidak sedikit pun dikurangi dari pahala orang yang berbuat sedekah. Jadi kalau kita berbuat sedekah, bersedekah atas nama orang tua kita, kita yang bersedekah mendapatkan pahala, orang tua kita pun mendapatkan pahala. Lalu apalagi ya Rasulullah yang bisa kami perbuat setelah mereka tiada? Kata Rasulullah, bersilaturahmi kepada orang-orang yang dulu sering dikunjungi oleh orang tua kita. Ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi dengan karib kerabat, teman sejawat orang tua kita. Kita mungkin tahu, dulu
teman orang tua kita siapa? Setelah orang tua kita tiada, maka sambung tali silaturahim itu oleh kita sendiri selaku anaknya. Dan pahala silaturahmi kita kepada karib kerabat, kepada teman orang tua kita dulu, maka pahalanya akan sampai kepada orang tua kita yang sudah tiada. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkahan bulan Ramadan ini ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Hapuskan segala kesalahan dan kehilafannya ya Rabb. Ya Rabb, dengan keberkahan bulan Ramadan, orang tua kami yang masih hidup, berilah mereka umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, dan jadikanlah mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang sudah tiada, ampuni ya Rabb dosa-dosa mereka. Limpahkan dan curahkan kepada mereka, orang tua kami yang sudah tiada, rahmat dan maghfirahmu, dan jadikan kubur mereka ya Rabb taman sebagai dari taman surga. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, keberadaan kami di dunia ini wasilah dan sebab orang tua kami. Jadikanlah segala kebaikan kami yang telah kami lakukan, pahala ganjarannya Kau sampaikan kepada mereka orang tua kami yang sudah tiada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga ibadah Ramadan yang telah kita lakukan hingga malam hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2-3 hari ke depan Ramadan masih ada di hadapan kita. Semoga Allah tetap memberikan kita nikmat umur, sehat walafiat, dan semoga kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna minkum fi kulli 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.